Pak Bupati menyampaikan salam hormat kepada Ibu Gub karena tidak bisa berkesempatan hadir. Kami mewakili dan semua peserta rakor yang kami hormati. Pertama, saya mau sampaikan ke Pak Ibu Gub bahwa rapat koordinasi pada hari ini mestinya pihak Pemda Provinsi sudah bisa menyajikan kepada kami deskripsi problem dan tantangan yang paling mendasar apa yang dialami oleh Maluku Utara saat ini. Kenapa begitu? Karena 24 tahun yang lalu ketika seluruh kita ini memperjuangkan Provinsi Maluku Utara menjadi sebuah daerah otonom baru, hanya satu yang paling mendasar buat tantangan kita. Waktu itu kita semua berpikir karena span of control, rentang kendali pelayanan yang begitu panjang, dan banyak daerah-daerah terisolir, kemudian menyebabkan adanya kemiskinan, disparitas harga, dan macam-macam. Sehingga problem mendasar 24 tahun sampai saat ini, saya kira Maluku Utara saat ini kita masih berputar pada soal bagaimana pengembangan infrastruktur, baik laut dan darat. Karena itu Ibu Gub, ke depan saya kira kalau ada lagi rapat evaluasi dan koordinasi ini, mohon ditampilkan atau deskripsi problem Maluku Utara ini semacam apa, sehingga paling tidak kita di kabupaten kota juga tahu desain besar Provinsi Maluku Utara mau dibawa kemana begitu. Nah tadi di rakor ini kami belum melihat apa sih tantangan dan problem yang paling mendasar di Maluku Utara. Tapi satu, kami dari pemerintah Halmahera Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Ibu Gub dengan mendorong Transkiraha. Kenapa kami mengucapkan terima kasih? Karena Halmahera di Provinsi Maluku Utara, pulau terbesar itu ada di Halmahera, dan epicentrum Halmahera adanya di Transkiraha yang Ibu gagas saat ini. Di situ Transkiraha paling tidak akan mengurai 3 teluk yang merupakan wilayah dengan panjang ruas jalan yang cukup panjang. Karena kalau Ibu buka Trans Ekor Kobe, Ibu sudah mengurai Teluk Kao dengan Teluk Weda. Ketika Ibu buka dari Maba menuju Sagea, Ibu sudah mengurai tantangan yang begitu panjang antara Teluk Buli dan Teluk Weda. Sehingga alhamdulillah sekali lagi kami pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, dan kalau boleh lebih ditingkatkan lagi untuk kegiatan pembangunan jalan di Trans Halmahera. Selanjutnya saya kira yang lain-lain soal kemiskinan, kemudian stunting. Kita di sana tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara dengan koleksi pertumbuhan tertinggi 39%, salah satu kontribusinya berasal dari daerah kami. Tetapi Bu, saya sampaikan bahwa ini kan totalitas agregat pendapatan itu kan cuma sektor tambang. Tapi kalau coba sekali-kali, saya minta Bapeda juga perhitungan itu dibukalah sektor tambang. Biar kita lihat, agregat 39% itu kan memasukkan variabel tambang situ. Nah ke depan, untuk rapat-rapat evaluasi ini saya sarankan dibuka itu faktor tambang. Karena di kita, di Halmahera Timur, itu tidak semua orang yang terserap ke sektor tambang. Nah karena itu mungkin biar kita bisa memotret tantangan kemiskinan, tantangan stunting dan sebagainya, dilepas itu sektor tambang. Karena juga mau diproduksi sebesar apapun tidak memberikan manfaat yang berarti. Contoh saja Bu, saat ini program-program CSR yang sudah ada melekat di RKB masing-masing perusahaan, banyak kok tidak dijalankan sana. Jadi kalau saya kira memang kita di daerah-daerah tambang ini bukan anugerah, tapi ini sebenarnya satu kutukan Ibu. Kutukan bagi kita, karena justru saya contohkan di Buli Bu, ini problem kita di sana, tapi saya contohkan. Di Buli itu kenapa kemiskinan tinggi, kemudian juga stunting tinggi, kemudian juga sekarang ada screening TB, di situ tinggi di kota. Karena kami mencurigai mungkin karena implikasi dari penambangan tadi yang menimbulkan abu dan sebagainya, kemudian ISPA dan sebagainya, itu yang kemudian menimbulkan penyakit. Tapi secara ekonomi justru memberatkan. Contoh satu Bu, ikan. Ikan itu para supplier dan di retail, orang kemudian menjual di pabrik harga 40, karena dia pikir pendapatannya di pabrik lebih besar 40.000. Kemudian supplier juga jual di retail, di pasar-pasar itu 40.000. Akhirnya orang yang mampu beli ikan 40.000 itu hanya orang yang kerja tambang. Orang yang tidak dikerja tambang, daya belinya tidak mampu mencukupi itu.
Nah, karena itu saya kira ini problem-problem yang mendasar yang ke depan di rakor-rakor seperti ini paling tidak teman-teman di Bapeda sudah menyajikan kepada kita, oh ini loh tantangan mendasar kita di kabupaten kota ini yang muncul di provinsi apa, sehingga dengan penganggaran yang tadi Ibu bilang bahwa hanya fungsi koordinatif di provinsi dengan penganggaran yang mungkin 3,9 triliun atau 4 triliun anggaran Pemda provinsi itu bisa dialokasikan atau diarahkan pada kabupaten-kabupaten kota yang memang benar-benar untuk kita menyelesaikan tantangan dan problem Provinsi Maluku Utara saat ini. Mungkin itu saja Ibu saran kami, dan terakhir kami menyampaikan apresiasi terima kasih soal pembangunan Trans Kiraha tadi. Demikian dari kami. Wassalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih Pak Wakil Bupati Halmahera Timur. Untuk 2 Halmahera Timur tahun 2026 dibangun irigasi Wayamli, lanjut Sofivi ekor Kobe, dan kemudian ada spam di Baneno. Nah, solusi untuk Haltim sebagai lumbung pangan, kemarin saya diskusi dengan mereka di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu daerah transnya sangat jalan. Kenapa? Karena mereka punya Trans Bali, di samping Trans Bali ada Trans Jawa, di samping Trans Jawa ada Trans Bugis. Sehingga trans ini saling bersaing dan produksinya itu mampu untuk mensuplai Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Kemarin saya diskusi dengan Pak Bupati dengan tangan terbuka menerima transmigrasi dari Jawa ke Halmahera Timur dengan catatan daratannya masih sangat luas. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Jawa Tengah, sebenarnya Jawa Timur dan Jawa Barat juga, tapi disarankan untuk lewat Jawa Tengah. Untuk Bali belum dikomunikasikan, akan saya lanjut komunikasikan, dan dengan Kementerian Trans. Karena Haltim diharapkan menjadi lumbung pangan, mensuplai kawasan industrinya sendiri, mensuplai kawasan industri dari Halmahera Tengah juga, dan Sofivi dan Halmahera secara umum. Kami sudah berkomunikasi juga provinsi dengan Kementerian Transmigrasi untuk bisa membantu jalan tani. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan, ini berlaku untuk umum 10 kabupaten kota yang membutuhkan jalan tani, Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian PU. Data jalan tani pun sudah kita lampirkan dan sudah masuk, tinggal menunggu jalan tani bisa dibantu dari mana. Jalan tani untuk provinsi tahun ini 45 kilo, tahun depan 100 kilo. Itu tidak akan cukup karena total jalan tani satu provinsi kurang lebih kebutuhannya sekitar 5.000 kilo. Jadi PR-nya masih banyak. Setuju bahwa kita harusnya provinsi bisa menampilkan master plan, itu masih menjadi PR kami untuk bisa bekerja lebih baik lagi, terutama Bapeda. Dan kita bisa menampilkan data kabupaten kota dan permasalahannya jika kita memiliki data dari kabupaten kota. Yang paling tahu permasalahan dari kabupaten kota dan data dari kabupaten kota adalah kabupaten kota itu sendiri. Jadi akan baik koordinasi juga Bapeda dengan kabupaten kota, kasih dulu existing data yang ada, kemudian akan kita gabungkan kemudian menjadi satu dan secara perlahan menampilkan data yang real. Ya, kita semua punya banyak data, cuman data itu biasanya angka-angka tanpa arti. Jadi angka-angka yang entahlah kapan itu diisi, dan diisi pun mungkin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kita provinsi tidak mungkin lebih mengetahui permasalahan masing-masing kabupaten selain dari kabupaten itu sendiri. Jadi untuk kemudian nanti Musrembang atau Rakor 2026 bisa lebih efektif, dimulai dengan kabupaten kota, kasih data dulu ke provinsi, kemudian provinsi olah, provinsi turun lagi untuk verifikasi. Sehingga kita tidak mulai dari nol. Tapi itu menjadi catatan untuk kemudian ketika ada Musrembang dan Rakor, Bapeda kita provinsi menampilkan data yang lebih baik lagi. Dan saya di tahun 2026 akan turun di masing-masing kabupaten kota, terutama yang memiliki tambang, untuk melakukan diskusi insentif antara kabupaten dengan perusahaan tambang masing-masing. Contoh kemarin untuk Halmahera Selatan saya sudah bertemu dengan Harita. Saya sudah komunikasi bahwa yang paling diinginkan oleh masyarakat Obi adalah lingkar Obi.
Lingkar Obi sudah kita usulkan untuk menjadi jalan nasional, tapi belum ada keputusan dari Menteri. Kita dengan kapasitas fiskal provinsi dan kabupaten tidak mungkin bisa selesaikan itu. Oleh karena itu kita minta campur tangan dari Harita. Jadi Harita, provinsi, kabupaten, pusat. Kita lapen saja, yang penting jalan dulu, yang penting muter dulu karena Obi itu ada 300-an. Dan Harita secara garis besar mereka sudah setuju, tinggal kita putuskan aja masing-masing jatahnya berapa kilometer untuk 5 tahun ke depan. Hal yang sama akan kita lakukan juga dengan Haltim karena Mabasagea kita provinsi 2026 belum alokasi dana untuk itu, saya tidak tahu untuk kabupaten. Kita sudah usulkan ke IJD, kita tidak tahu, mudah-mudahan keluar 2026. Tapi jika tidak keluar, begitu banyak IUP yang ada di Halmahera Tengah, kita bisa duduk bersama seperti bagaimana Halteng berkomunikasi dengan IWIP membantu jalan, seluruh pemegang IUP pun bisa berkontribusi untuk masing-masing membantu jalan akses sehingga Haltim bisa terbantu. Terima kasih. Mungkin saya laporkan Bu, kemarin saya berdiskusi dengan manajemen PT IWIP terkait dengan hasil audit BPK, pajak dan retribusi daerah. Temuan dari BPK sudah kita ajukan ke IWIP, nanti ada kurang bayar. Saya tidak tahu, tapi saya bilang provinsi saya nggak ada urusan. Nah saya ngurusnya kan urus Halteng saja. Padahal kalau data dari provinsi ada masuk ke kami, saya diskusi kemarin. Cuma karena nggak masuk ya diam sajalah. Nah, kemudian kita sudah mengeluarkan revitalisasi sekolah di daerah Lingkar Tambang, ada 5 desa itu kita keluarkan Bu. Kita keluarkan dari sistem di Kemendiknas, kita keluarkan dan itu masuk pembiayaan di IWIP. Permasalahannya nanti ada secara teknis saja Bu. Jalan Lukolamo Lelilev itu total nilainya 120 miliar. LPA-nya itu 10 cm. Aspalnya, butasnya itu 7. Ini nggak berimbang lagi dengan yang punya balai. Nah ini nanti kita teruskan di Gemaf Sagea. Dan kami akan mengundang Ibu untuk meresmikan air bersih. 3 titik air bersih, 3 klaster. Untuk klaster Weda itu 60 miliar dibangun oleh PT IWIP sampai dengan pipanya. Langsung ke pipa primer tersiernya masuk. Kemudian ada 2 lokasi di OB. Hanya saja yang saya perlu sarankan ke Ibu, tadi Pak Wakil Bupati Haltim juga sudah sampaikan, dari 80.000 yang non outsourcing yang bekerja di IWIP, itu tidak secara ekonomi tidak memberikan kontribusi ke kita. Kenapa? Karena uangnya itu dikirim ke daerahnya. Uangnya dikirim ke daerah. Nah Bapak Ibu bayangkan saja pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 di Halteng dengan golongan 3A atau 3B, gajinya tidak sampai 4 juta. Karyawan IWIP, dia melamar menjadi karyawan IWIP dengan melampirkan SKCK dan kartu kuning pencari kerja. Begitu masuk terima gaji 7 sampai 8 juta di luar lembur. Nah, tapi tidak mengecer di Halmahera Tengah karena uangnya keluar. Saya selalu memantau bulan ini transfer Mandiri, BRI dan BNI keluar Halteng itu berapa? Itu sangat besar. Dari 428 miliar yang dibayar gaji non outsourcing itu 35% itu ditransfer keluar. Jadi konsumsinya tidak ada di Halteng. Nah, apalagi di Maluku Utara. Listrik 8,5 megawatt yang disuplai dari PLT IWIP, mungkin Ibu bisa menyampaikan ke PT IWIP agar bisa disambungkan, bisa mungkin sampai ke Haltim, kemana bisa. Karena kapasitasnya sudah melebihi di sana. Kami Halteng itu sudah surplus listrik. Nah, saran satu sebelum ke ini mengenai perikanan Bu. Karena saya pernah jadi asdep perikanan, PPI di seluruh kabupaten kota yang dikelola provinsi itu tidak jalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halteng Bu. Nah waktu itu saya PJ saya tidak mau. Saya bilang
ke Kadis Perikanan, laporkan ke ibu, nanti ibu bikin surat tugas pembantuan. Provinsi bikin surat tugas pembantuan ke kabupaten kota biar itu manfaatnya bisa jalan. Kalau tidak, fungsi TPI, PPI di kabupaten kota itu udah jadi kandang kambing, Bu. Nah, makanya segera ibu bikin peraturan gubernur tentang tugas pembantuan pengolahan prasarana perikanan di kabupaten kota yang saat ini kan pengalihannya bukan hanya sarana prasarananya tapi melingkupi dari semua P3D. Itu ada. Nah, itu kan masuk di provinsi. Provinsi tidak kelola. Manitingting di Haltim. Kemudian di Sula, Pohea. Ya tidak diserahkan. Harusnya bikin tugas pembantuan saja. Satu lagi Bu, Kadis Pertanian. Kita kan mau dorong produksi padi. Hati-hati Bu. Haltim produksi padi over capacity. Siapa yang mengambil gabahnya? Bulog nggak ada. Nah, provinsi harus mikir ini tuh, jangan sampai kita buka sawah. Karena sekarang masyarakat juga udah bisa membedakan antara medium dan premium, Bu. Dikasih beras bantuan medium, marah dia. Karena mereka sudah biasa mengkonsumsi premium. Kita lagi membuat supaya produksi padi tersebut nanti kategori premium. Tapi Pak Kadis harus pikirkan, hasil panen gabah itu siapa yang menyanggahnya? Kalau nggak menyanggah, 3 bulan kemudian mereka nggak malas untuk nanam lagi, Bu. Nah, dibikinlah ekosistem pertanian sawah. Kalau tidak dibikin, kami tidak akan produksi sawah, padi. Ya enggak, ini kita bicara apa adanya nih, Pak Kadis. Ya. Itu saran saya, Bu. Baik, terima